Kedengaran nggak? Sudah terlihat untuk layar? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini menyenangkan buat kita semua. Saya Pak Taufik, Pak Imam, mohon izin untuk sharing ke adik-adik mahasiswa di manajemen agroindustri. Untuk hari ini saya coba sharing bagaimana how to become an agripreneur, bagaimana nanti adik-adik mahasiswa bisa melihat peluang ataupun opportunity, kesempatan untuk bisa menjadi seorang agripreneur. Tadi sudah dikenalkan, saya Agus Hadi Praitno, saya memposisikan diri sebagai penggerak wirausaha mahasiswa, dan saya sebagai dosen wirausaha, pastinya ini salah satu kegiatan saya waktu masih di Jogja, saya ikut di kegiatan kelas inspirasi, ini tepat di tanggal 22 April 2014. Ini salah satu momen saya masih aktif di kegiatan kelas inspirasi, jadi datang ke SD, lalu mengenalkan tentang apa itu profesi yang saya lakukan. Saya waktu itu masih sebagai full di kegiatan wirausaha, yaitu di The Gejrot Kemek, bacanya ya, untuk yang benar. Dan ini satu hal yang momentum untuk saya bisa memberikan inspirasi buat adik-adik di sekolah SD di Yogyakarta. Nah, saya biasanya dipanggil Coach HP. Kenapa kata coach ini memberikan untuk saya sebagai pembeda untuk yang lain? Karena nama Agus itu banyak, sehingga karena saya sebagai pelatih mahasiswa, sehingga saya memposisikan untuk sebagai coach HP. Tadi terima kasih sudah dijelaskan bahwa saya punya visi dan misi saya adalah untuk mencetak 1.000.000 wirausaha mahasiswa yang insya Allah berakhlak mulia. Nilai hidup saya bermanfaat, bertanggung jawab, dan juga komitmen. Salah satu yang saya lakukan, komitmen saya untuk bisa memberikan inspirasi. Hari ini saya bersedia untuk meluangkan waktu, di tengah waktu yang lain orang beristirahat, saya bersemangat sekali untuk akhirnya bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa MNA semuanya. Nah, antusiasme saya adalah salah satunya adalah di satu sisi kehidupan, yaitu adalah di people development. Karena pastinya salah satu sisi kehidupan yang itu mulai dari lahir nanti sampai insya Allah akhirnya meninggal dunia, setiap orang itu ingin bertumbuh dan juga berkembang. Dan ini menjadi satu sisi kehidupan dan menjadi antusiasme saya untuk terus mengembangkan potensi orang lain untuk mencapai apa yang dia inginkan. Profil lengkap saya nanti adik-adik bisa dilihat di bit.ly/coachhp ya. Lalu ini kontak telepon saya di 0856 866 9898. Jadi silakan nanti bagi yang ingin ya diskusi, silakan. Saya sangat senang sekali jika bisa berkomunikasi dengan kalian semua, dan pastinya salah satu yang bisa digunakan yaitu adalah lewat sosial media apa ini? Instagram ya. Semoga yang belum follow saya, silakan saya kasih kesempatan buat follow. Nanti silakan kalau yang udah follow DM saya untuk memastikan bahwa kalian adalah peserta di acara hari ini, sehingga nanti akan saya fallback, sehingga saya bisa berkomunikasi lewat sosial media, lalu saya bisa melihat juga bagaimana aktivitas kalian saat ini, kemudian bagaimana kalian bisa memanfaatkan sosial media untuk salah satunya adalah melihat peluang usaha. Saya ucapkan terima kasih atas waktu kalian. Saya diberikan waktu 13.40 sampai 14.20. Mohon nanti diingatkan panitia, sekiranya waktunya saya ada kurang lebih efektif sekitar 40 menit untuk menyampaikan materi. Kalau habis itu sesi tanya jawab. Kemarin saya di WA diingatkan bahwa dalam waktu 40 menit saya diharapkan untuk bisa memberikan motivasi buat kalian, lalu mendorong kalian untuk akhirnya pasca kegiatan ini untuk mengeksekusi dari ide kalian. Kalau belum punya ide, punya ide. Dari yang belum punya ide, punya ide. Kalau yang sudah punya ide, akhirnya mengeksekusi, lalu bisa mengajukan ke beberapa sumber pendanaan yang ada gitu. Saya bilang bahwa jika seperti itu dalam waktu satu kali itu nggak cukup gitu. Dan kita memang ada program di inkubator ya. Saya bukan bagian dari inkubator, hanya saja saya bagian dari panitia pelaksana untuk kegiatan SDC yang saat ini, yang sebelumnya masih dipimpin oleh Pak Triono Bambang Irawan. Saya sebagai manajer untuk inkubasi di sana, lalu berganti kepemimpinan yaitu sekarang Pak Danang. Kemudian untuk kegiatannya dari incubation business class sekarang menjadi
Startup Development Class, SDC, saya sebagai salah satu pematerinya juga di sana. Kenapa saya mengingatkan tentang waktu? Yang pastinya saya diingatkan oleh istri saya adalah bahwa waktu itu adalah investasi yang nggak berulang. Sehingga bagaimana saya termasuk kalian juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin saat ini untuk kita sama-sama belajar. Maka oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai belajar bersama, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan juga lingkungan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, silakan. Nah, saya masuk untuk mencoba mengevaluasi sekiranya apa sih tujuan Anda mengikuti acara ya, seminar hari ini. Tidak harus buka mic, silakan kalian share di chat sehingga saya bisa tahu dari yang hadir hari ini sebenarnya apa sih harapannya dengan mengikuti acara hari ini. Boleh di kolom chat diketikkan. Sekiranya apa sih kalian harapannya setelah mengikuti acara hari ini tuh harapannya ingin dapat apa gitu. Dari para peserta di sini saya lihat ada kurang lebih 82 peserta, kurangi saya, berarti kurang lebih sekitar 75-an peserta. Boleh di chat sekiranya untuk saya bisa berinteraksi karena sulitnya dalam virtual seperti ini adalah melihat orang-orang yang hadir ini sedang ngapain. Sehingga saya butuh feedback juga sekiranya untuk harapan kalian untuk datang di acara hari ini apa. Boleh di-sharing, silakan di kolom chat. Apakah hanya memenuhi kewajiban untuk mengikuti sebagai mahasiswa baru atau ada hal lain yang sekiranya kalian ingin dapat gitu. Sehingga apa yang menjadi niat kalian itu menjadi satu hal yang nanti insya Allah akan kalian dapatkan. Silakan, saya tunggu chatnya. Ini ada yang ternyata belum ada yang masuk. Yang pastinya kedengaran suaranya ya. Ini saya memastikan kenapa akhirnya sehingga saya ada feedback umpan balik dari para peserta dengan saya mencoba mengkomunikasikan lewat kolom chat. Saya tunggu chatnya. Sekarang apa sih tujuan Anda untuk mengikuti acara hari ini? Silakan. Saya bisa dibantu untuk saya tahu untuk para peserta yang datang hari ini melalui virtual, apa sih harapannya dan tujuannya sekiranya ingin dapat apa gitu. Boleh saya dibantu untuk ada yang chat dari para peserta. Oh ini ternyata chatnya saya belum salah klik saya. Oke. Oke. Pertama, maaf Pak, saya menjawab harapan saya untuk mendapatkan sertifikat. Oke. Oh ada sertifikatnya ya? Ada yaitu Rohim. Oke, ini mana lagi nih? Oke, mendapatkan ilmu, pengalaman, oke, wawasan. Buka kurung pemberi gadai. Kemudian apa ini? Iya, pemberi gadai. Untuk membuka pikiran. Ya, tutup kurung. 4, kemudian. Dan murtahin. Ini ada yang bisa dibantu mungkin panitia untuk apa masih yang itu di unmute untuk peserta yang lain sehingga nanti tidak double suaranya. Oke, hampir rata-rata semua sertifikat secara fisik untuk menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Oke. Nah, after kalian dapat sertifikat, lalu kalian dapat pengetahuan. Nah, sekiranya saya mendorong untuk kalian ada tahap berikutnya yang kalian lakukan sehingga kalian mendapatkan lebih dari sekedar hanya tahu, ada wawasan lalu ada sertifikat gitu. Nanti saya coba melihatkan fakta yang terjadi akhirnya apa saja yang sekiranya untuk di kondisi saat ini, kondisi yang memang penuh challenge sehingga sekarang adanya agile leadership. Agile leadership itu dibutuhkan buat orang-orang yang memang mau melakukan satu perubahan yang pastinya dari konteks leadership dan itu sangat mendukung sekali untuk kalian yang nanti mau terjun ke wirausaha. Nah, realita di beberapa tahun yang lalu, apalagi di era saat ini pandemi dengan adanya
perundang-undangan yang baru tentang tenaga kerja makin memberikan satu gap, di mana satu lowongan kerja itu diperebutkan oleh berapa orang, ternyata 4 orang pelamar kerja. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada 3, ya kan? 3 orang yang sekiranya ketika lowongan itu diambil oleh orang lain, lalu 3 orang ini mencari pekerjaan yang lain. Sementara jumlah lowongan pekerjaan itu tidak lebih banyak dari jumlah angkatan kerja, sehingga ini memberikan hal yang menarik untuk apakah tidak ada alternatif lain untuk akhirnya untuk kita bisa mendapatkan income dengan kita mempekerjakan diri kita sendiri di tempat usaha kita sendiri gitu. Dan itu memberikan satu hal yang memang perubahan, karena ada sebagian orang kebanyakan memiliki mindset kuliah misalnya lulus itu adalah untuk mencari kerja. Nah, bagaimana ada sebagian orang-orang, tidak harus semua, sekiranya punya peluang untuk akhirnya melatih dirinya memulai berwirausaha sejak kuliah sehingga bisa mandiri secara finansial sebelum lulus kuliah. Dan yang menarik adalah ada sebagian orang yang akhirnya memang menuju ke arah sana dan udah mulai lebih banyak minat bagaimana kampus-kampus sekarang memberikan peluang untuk kesempatan mahasiswanya untuk melakukan percobaan ataupun proyek mandiri untuk berwirausaha. Dengan adanya kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Mas Menteri memberikan kesempatan buat mahasiswa untuk mengembangkan potensinya dalam berwirausaha selain melakukan pengabdian kepada masyarakat, melakukan proyek riset atau kegiatan yang lain yang memberikan dampak manfaat. Kemudian saya coba mengkonfirmasi dari pemahaman para peserta apa sih arti ataupun makna terkait kata wirausaha itu sendiri bagi kalian semua. Dan bisa dibantu dengan kolom chat untuk mengomentari. Silakan. Bisa dibantu dengan komunikasi lewat chat. Sekiranya saya tahu apa sih persepsi kalian ketika kalian mendengar kata wirausaha atau mungkin kata pebisnis atau mungkin entrepreneur gitu. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian sehingga itu bisa jadi menjadi satu hal, apakah itu menjadi dorongan kalian untuk melakukan sesuatu atau malah akhirnya kalian membuat untuk kalian tidak melakukan sesuatu karena pemahaman kalian ataupun terkait makna arti dari wirausaha itu sendiri. Silakan. Bisa dibantu lewat kolom chat. Apa sih arti wirausaha bagi kalian? Mungkin singkat, 1 kata atau 2 kata, makna ataupun arti dari wirausaha itu sendiri. Sekiranya apa? Kegiatan usaha. Oke, yang lainnya selain kegiatan usaha, ada yang bisa bantu? Sehingga saya bisa berkomunikasi walaupun via chat, saya bisa membaca sehingga kehadiran kalian secara aktif, kalian akan lebih mendapatkan banyak pembelajaran ketika kalian pun berkontribusi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dengan salah satunya aktif menulis bisa juga, bertanya juga bisa, dan juga kalian bagaimana mengkritisi dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Kita melakukan suatu usaha, lalu secara mandiri dengan modal dan sumber daya yang dimiliki. Oke, karena waktunya saya percepat, tapi saya mohon untuk kalian tetap juga mengomentari. Wirausaha, jika saya diizinkan untuk berbagi, wirausaha itu satu kata buat saya adalah manfaat. Bagaimana dengan berwirausaha, kemanfaatkan itu selain memang untuk diri kita, orang di sekeliling kita, dan juga bisa untuk umat. Bagaimana kemanfaatan wirausaha itu sendiri? Wirausaha, ketika kita punya bisnis ataupun sebuah usaha yang insya Allah itu bisa diwariskan ke keturunan kita, ataupun ke orang lain, ataupun untuk umat. Nah, berbeda ketika kita bekerja secara profesional di satu institusi. Ketika kita pensiun, kita tidak bisa mewariskan pekerjaan itu ke orang lain. Akan tetapi ketika wirausaha, usahanya itu tetap jalan, meskipun tidak adanya diri kita, itu menjadi bagian dari warisan kita untuk keturunan kita bisa, ataupun untuk umat. Dan itu yang menjadi satu hal yang mendorong saya untuk mendorong bagaimana sebanyaknya mahasiswa berwirausaha. Kemudian, masuk di tahap berikutnya, saya coba mengevaluasi ya, memastikan bagaimana pemahaman ataupun bagaimana kalian menilai untuk agripreneur itu seperti apa sih. Gitu.
Nah, sekarang mulai banyak di bidang agribisnis, para wirausaha di bidang agribisnis, dan cakupannya cukup luas karena ngomongin pertanian, dan di Politeknik Negeri Jember sudah mulai banyak calon rintisan ya, persemaian mahasiswa-mahasiswa yang memang mulai di bisnis yang memang bidangnya di bidang pertanian. Beberapa binaan saya, dan ini salah satunya juga Faris ya, yang sekarang menjadi ketua di BSO, di waktu yang lalu mengikuti kegiatan Incubation Business Class, lalu kemarin mengikuti kegiatan Sayembara Ide, dan alhamdulillah sepertinya nama kamu ada, kalau saya tidak salah gitu. Jadi salah satu bentuk bahwa bagaimana kalian memulai untuk melakukan hal yang berbeda dengan teman-teman kalian. Nah, bagaimana akhirnya agripreneur ini menjadi satu hal yang selain memang bisa memberikan kemanfaatan, lalu juga bagaimana kalian akan berkontribusi terhadap termasuk kesehatan dan juga kesediaan nutrisi, dan itu tidak bisa dihilangkan. Dan kedepannya ya kan, para peminat untuk agripreneur ini akan semakin insya Allah banyak. Akan tetapi ada sebagian bagaimana tantangan menghadapi misalnya keterbatasan lahan, misalnya untuk pengembangan lahan pertanian ataupun peternakan ataupun lahan perikanan dan lain-lain. Ini menjadi tantangan untuk kalian bagaimana mengembangkan teknologi sebagai agripreneur, ya kan, yang basisnya kalian mendapatkan pendidikan di sekolah vokasi menjadi berbeda dengan orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan kalian. Nah, harapannya itu bisa terwujud. Mulai dari mana? Mulai dari tahap hal yang kecil, bagaimana kalian mulai dari apa yang kalian pelajarin selain memang di kampus, kalian juga membaca hal-hal yang terkait teknologi misalnya, digitalisasi misalnya, dan itu bagaimana kalian berdiskusi dengan orang yang di luar bidang kalian, sehingga membuka wawasan kalian, lalu menemukan ide-ide kreatif, sehingga akhirnya memunculkan satu hasrat untuk memulai suatu usaha yang memang itu untuk menarik kalian bagi orang-orang yang memang mau memberikan satu kontribusi dari sisi aktivitasnya. Nah, kemudian saya menceritakan bagaimana realita dalam perjalanan wirausaha. Apakah semenarik yang ketika kalian menemukan satu ide produk keren, kalian bersemangat bikin produk lalu eksekusi, realita ternyata nggak semudah itu. Ketika semangat di awal, biasanya mendapatkan satu tantangan bagaimana akhirnya kalian untuk menjual produk kalian, baik barang ataupun jasa. Dan nggak semudah yang dilihat ternyata. Dan sekarang dengan kemudahan teknologi, kemampuan kalian dengan sekarang di era digital, selain memang Facebook, lalu masuk ke dunia Instagram, sekarang eranya TikTok. TikTok pun kemarin saya mengikuti satu seminar online bagaimana TikTok sekarang sudah mulai AdSense. Jadi ada iklannya, dan itu memberikan satu ceruk pasar untuk bagaimana kalian melihat pangsa pasar selain memang dari Facebook selaku sosial media terbesar di dunia, kemudian ada Instagram, lalu ada TikTok. Dan bagaimana dengan kalian eranya sekarang Z generation, dengan kalian kita sekarang menggunakan Zoom, ini adalah satu generasi yang berbeda dengan Y generation. Nah, bagaimana akhirnya kalian ketika sudah punya satu ide produk ya, lalu bagaimana produk itu bisa laku? Awalnya memang tidak semudah apa yang kalian pikirkan. Nah, lalu kemudian bagi seorang wirausaha pemula, menemukan akhirnya bagaimana dia mengikuti kegiatan seminar, apakah diinkubasi, ya kan, kemudian sekarang banyak hal akhirnya kalian bisa mendapatkan informasi secara virtual, apakah ikut mungkin sesi sharing lewat Instagram, biasanya itu ada gitu, lewat Instagram TV, dan itu menjadi satu hal yang akhirnya memudahkan kalian untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya bagaimana cara untuk bisa menjualkan produk dengan cara yang paling murah gitu. Salah satunya memang lewat sosial media, dan itu harus dilatih. Kemudian ketika sudah laku, tantangan berikutnya adalah bagaimana kalian sadar bahwa produk yang kalian jual itu memberikan satu nilai tambah, profit, keuntungan, tidak hanya laku gitu. Dan ini tantangan berikutnya biasanya nanti bagaimana mengelola keuangan, bahwa kalian tahu apakah kalian sudah menghitung harga pokok produksinya, tidak hanya jual dengan harga sekian, lebih murah dari kompetitor, tapi kalian nanti ternyata tidak sadar bahwa kalian menjual rugi. Kemudian
karena ketemu seorang coach, lalu seorang mentor, berproses lagi, bersemangat lagi, sehingga semangat itu tumbuh, lalu memperbaiki bagaimana meng-create produk itu bisa menguntungkan, apakah ukurannya diperkecil, atau diperbesar, atau kemasannya diubah. Setelah berproses lagi, challenge-nya itu naik turun gitu. Kemudian turun lagi, ternyata kalian mendapatkan satu hal, akhirnya bagaimana proses kalian mungkin mendapatkan partner yang tidak sesuai, akhirnya dia meninggalkan kalian, lalu kalian tidak mengelola keuangan dengan baik, akhirnya menaruh hutang, dan banyak tantangan untuk dalam proses pembelajaran dalam berwirausaha. Dan realitanya bahwa tidak ada yang salah dalam proses pembelajaran. Dan yang pastinya dalam berwirausaha, tidak ada yang namanya gagal, yang ada adalah proses pembelajaran. Sehingga selalu bersyukur, selalu akhirnya kalian gratitude, mensyukuri apa yang didapat, dan alhamdulillah setiap pembelajaran itu yang akan mendorong kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan perlu keyakinan yang kuat bahwa insya Allah rezeki itu Allah antarkan dengan bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang akhirnya siap menerima rezeki tersebut. Nah, masalah dalam berwirausaha, saya memberikan satu gambaran bagaimana akhirnya realitanya. Dari kegiatan saya di Planner Academy, saya membuat satu kegiatan wirausaha sosial untuk sebagai platform edukasi, ekosistem, dan juga pembelajaran melalui komunitas wirausaha untuk orang-orang yang ingin berwirausaha dengan goal saya adalah misi untuk mencetak sejuta wirausaha yang berakhlak mulia. Dari kegiatan kejar kelas belajar yang saya lakukan di setiap minggu di beberapa waktu yang lalu, ini sekarang sedang membangun website untuk proses pembelajaran daringnya, dan mohon doanya juga insya Allah nanti akan segera kami buka untuk pembelajaran daring untuk menjadi wirausaha sejak mahasiswa. Ternyata masalah yang banyak dihadapi pertama itu adalah bagaimana cara untuk memasarkan produk yang efektif. Dengan perbedaan gap, terutama ini walaupun mahasiswa masuk ke era Z generation, dengan mereka sudah familiar dengan sosial media, akan tetapi ketika tidak tahu cara bagaimana memasarkan, itu menjadi tantangan tersendiri. Sehingga ketika kalian sekarang udah ada di Zoom, ada di TikTok, ya kan, ada di Instagram, bagaimana kalian memanfaatkan sosial media itu, dan juga sekarang ada WhatsApp bisnis yang digunakan untuk bisa memasarkan produk menjadi lebih efisien lagi dibandingkan di era sebelumnya harus lewat telepon. Kemudian, ternyata tantangan wirausaha, baik itu pemula ataupun yang memang ini lebih cenderung bagi yang sudah menjalankan, yaitu bagaimana cara mengembangkan bisnis. Kemudian, tantangan berikutnya adalah bagaimana manajemen keuangan usaha. Karena basically, untuk kalian nanti masuk ke terjun ke wirausaha, tidak hanya di satu bidang yang harus kalian kuasai. Akan tetapi, untuk di awal starting, memang beberapa bidang kalian harus kuasai. Pertama, misalnya produksi. Kalau kalian memproduksi suatu barang. Kemudian bagaimana kalian mengelola keuangan. Kemudian bagaimana kalian memasarkan produk. Ya kan? Dan itu mau nggak mau untuk di awal kalian untuk mempelajari hal tersebut untuk kalian lakukan sendiri. Ketika sudah mulai bertumbuh, kalian sudah merasa akhirnya sudah mampu untuk membayar orang lain, kalian bisa mencari partner untuk apakah itu di join, untuk bergabung menjadi partner bisnis, ataupun kalian memperkerjakan orang lain untuk menggantikan hal teknis yang seharusnya kalian lakukan dilakukan oleh orang lain. Kemudian, bagaimana akhirnya orang-orang yang merasa bahwa produknya itu keren, ternyata tidak laku di pasaran. Karena apa? Basisnya adalah kemampuan memproduksi, bukan berbasis pada kebutuhan pasar, hal yang diinginkan oleh pasar, atau hal yang memang dihindari oleh pasar sehingga kalian memenuhi kebutuhan tersebut. Dan banyak bisnis yang tutup, ya kan, di tahun atau pertama, kedua, ya kan, sampai mungkin tahun ke-10. Karena apa? Karena produk yang ditawarkan itu tidak dibutuhkan lagi, sehingga akhirnya konsumen membeli produk yang memang sesuai dengan harapan mereka. Kemudian, tidak tahu cara bagaimana menghitung harga pokok produksi sehingga pada saat jual produk merasa laku, tapi tidak merasa bagaimana dia menikmati keuangannya. Karena tidak tahu harga pokok produknya sehingga menjual produk dengan mengacu kompetitor, padahal kompetitor itu dia bisa menekan biayanya. Kemudian tidak tahu cara melakukan sebuah inovasi, ini bagian dari pengembangan produk. Kemudian tidak tahu cara bagaimana menentukan harga jual, lalu berapa sih laba usaha gitu. Dan tidak semua wirausaha pemula terutama, begitupun wirausaha yang sudah berjalan, tidak banyak juga yang tahu bagaimana dia menentukan harga jual hanya mengacu ke kompetitor padahal belum tentu menguntungkan.
Dan ketika ditanya, kalau saya jual 10 produk, keuntungan saya berapa persen atau berapa nilai, dan lebih banyak juga para wirausaha yang itu nggak paham. Kemudian, tidak memiliki mentor dan coach bisnis ini menjadi satu tantangan bagaimana kalian dalam proses percepatan pertumbuhan untuk kalian memulai bisnis ataupun memulai sesuatu apapun akan sangat berbeda ketika orang yang pertama dia belajar membuat pizza lewat YouTube. Oke, dia mencoba berbagai macam cara, butuh waktu proses 1 tahun untuk menemukan produk yang baik untuk pizzanya. Lalu ada satu orang, dia melakukan hal yang berbeda, dia di-mentoring orang yang memang sudah pengalaman, seorang chef untuk membuat pizza. Waktunya ternyata dalam waktu 1 bulan, dia sudah paham dan bagaimana cara membuat produk pizza yang terbaik. Nah, itu akan berbeda bagaimana peran seorang mentor dan juga seorang coach untuk meng-scale up ataupun meng-leverage, ya, mendongkrak kemampuan kalian dari sisi knowledge, dan kalian memangkas waktu pengalaman seorang mentor yang tidak harus kalian lakukan. Itulah pentingnya memiliki seorang mentor dan juga seorang coach. Kemudian, kurang modal untuk pengembangan bisnis ini menjadi hal yang wajar, akan tetapi ketika kalian mau memulai bisnis lalu kalian kurang modal, bisa jadi kalian kurang niat ataupun kurang dorongan untuk bagaimana melihat peluang usaha yang bisa dilakukan tanpa modal ataupun dengan modal yang seminim mungkin. Kemudian, kurang motivasi dalam mengembangkan usaha, dan banyak juga usaha yang sudah merasa settle, stabil, lalu dengan perubahan digitalisasi yang pasti ketika tidak melakukan pengembangan usaha, itu bisa jadi menjadi satu hal yang perlu digali, apakah tidak punya visi dalam penyampaian bisnisnya, ataupun bagaimana visi hidup itu diselaraskan dengan bisnis sehingga bisnis itu terus dikembangkan. Dan ini banyak juga ada yang merasa sudah stagnasi ataupun merasa mentok gitu. Makanya peran coach di situ bisa masuk untuk akhirnya memberikan satu kesadaran baru bahwa bisnis itu tidak hanya bisa untuk menyenangi saat ini, tapi bagaimana bisa diwariskan, lalu kemanfaatannya terus dirasakan mungkin dengan usia kita tidak ada lagi untuk ratusan tahun itu, tapi bisa tetap dilanjutkan oleh anak keturunan kita ataupun orang lain yang memang bisa mewakili diri kita untuk akhirnya ini bisnis terus bertumbuh. Nah, bagaimana akhirnya kalian coba melihat apakah ada usaha yang asik itu yang seperti apa sih gitu. Ternyata ada. Usaha yang asik itu adalah usaha yang memang dilakukan dengan hati kalian senang kalian lakukan, yaitu yang namanya hobi. Apakah semua hobi itu bisa dibuat usaha? Tidak. Dan tapi kalian bisa melakukan satu evaluasi, apakah hobi yang kalian sekarang senang lakukan itu bisa berpeluang menjadi sebuah usaha. Teman saya hobinya makan, lalu dengan hobi makan dia tambah hobinya foto makanan, lalu dia buat akun Instagram. Dari akun Instagram dia buat akun publik yang namanya bukan pribadi, tapi namanya Kuliner Yogya. Sehingga ternyata di era tahun 2010 ke atas, ya, setelah zamannya Twitter, Instagram itu mulai happening. Sehingga dia banyak yang follow, akhirnya saat ini dia sudah ratusan ribu. Dari kegiatan yang dia senangin, dari hobinya itu, sekarang kalau dia memposting satu makanan, dia dibayar. Tidak harus membayar. Yang awalnya dibayar. Sekarang masuk eranya video, dan itu pun banyak. Mungkin kalian yang suka bikin TikTok, tanpa sadar kalian apakah ini bisa memberikan peluang untuk kalian punya penghasilan. Itu yang kalian bisa coba evaluasi dari hal yang kalian senangi, apakah ini bisa memberikan hasil secara finansial atau tidak. Kalau misalnya tidak, coba kalian evaluasi lagi, apakah ada hal yang senang kalian lakukan atau tertarik yang kalian belum lakukan, coba kalian lakukan. Mungkin ini menjadi hal yang asik untuk kalian lakukan. Nah, kemudian saya masuk ke cause effect, bagaimana kalian menjadi seorang wirausaha. Efek itu adalah hasil kalian menjadi seorang wirausaha. Kemudian, cause itu adalah penyebab. Penyebab untuk kalian menjadi seorang wirausaha itu harusnya lebih besar dibandingkan akibat. Ketika akhirnya kalian memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha di efek, cause-nya atau penyebabnya apa ya? Nah, carilah sesuatu yang sekiranya bisa mendorong kalian untuk kalian terdorong untuk menjadi seorang wirausaha. Salah satunya, kalian ikut di komunitas misalnya yang notabene itu berwirausaha. Secara tidak langsung, apa yang dikomunikasikan, yang kalian dengar, kalian lihat, kalian rasakan,
itu akan membangun satu ekologis sehingga kalian akan terkondisikan menjadi seorang wirausaha. Kemudian, secara value, maknai arti wirausaha itu sendiri menjadi hal yang baik bagaimana ketika kalian berwirausaha, kalian memiliki waktu luang, waktu yang fleksibel misalnya, dan juga peluang untuk kalian bisa menentukan seberapa nilai nominal yang ingin kalian peroleh dengan kegiatan wirausaha itu sendiri. Karena bagian dari investasi, wirausaha itu kalian yang akan menentukan nilai uang yang kalian ingin peroleh. Kemudian, kalian ikut seminar wirausaha, kemudian kalian follow Instagram misalnya para wirausaha ataupun pengusaha yang sukses berhasil, dan biasanya mereka punya channel YouTube sendiri dan kalian bisa ikuti itu, seberapa sering kalian tonton YouTube-nya, seberapa sering kalian lihat postingan baiknya, dan itu akan mendorong kalian secara ekologis dan juga secara personality untuk membangun diri kalian menjadi seorang wirausaha. Kalian di-mentoring oleh orang yang sudah berwirausaha terlebih dahulu, kalian mengikuti kegiatan incubation misalnya yang saat ini sedang diproses, yaitu adalah startup development class, dan banyak event yang kalian bisa lakukan, buku-buku yang kalian bisa baca, yang sebelumnya mungkin kalian baca stalkingan orang lain ataupun stalkingan mantan gitu. Nah, coba kalian geser ke hal yang lebih positif yang untuk mendorong kalian menjadi seorang wirausaha. Nah, yang menarik adalah bersamaan kesulitan orang lain itu ada peluang usaha. Sehingga saya menyarankan untuk kalian bagaimana melihat apa sih yang menjadi masalah ataupun kesulitan orang lain di bidang agribisnis untuk menjadi peluang usaha kalian. Kemudian, model inovasi di bidang agribisnis, pertama, mulai dari concern. Apa sih yang menjadi perhatian kalian saat ini? Terutama di bidang agribisnis. Masalah apa yang muncul saat ini? Kalian bisa searching lewat browsing Google misalnya, kalian coba ketik masalah di bidang pertanian ataupun di bidang agribisnis. Apa sih? Ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, apakah proses produksi, atau ketersediaan bahan-bahan baku, mungkin sekarang ada yang impor. Nah, itu kalian bisa lihat. Dari masalah itu, dari concern kalian coba membuat satu konten. Idenya kalian apa? Dari ide yang sudah ada, apakah kalian bisa membuat satu hal ide baru? Kalau tidak, apakah kalian bisa memodifikasi itu menjadi hal yang akhirnya berbeda dari yang sudah ada? Dari konten, kemudian kalian masuk ke konsep. Kalian membuat satu prototyping, apakah itu produk ataupun jasa, untuk eksekusi ide bisnisnya kalian menjadi sebuah prototipe permodelan. Apakah bentuknya, apakah gambarannya, apakah sketsanya, itu kalian bisa lakukan. Kemudian, di era Z Generation, jangan lupa, kalian tidak mampu bekerja sendiri. Lakukan kolaborasi orang yang di luar bidang kalian, apakah yang sudah melakukan itu tersebelumnya. Kalian coba kolaborasi untuk melakukan satu bentuk lain yang memang memberikan solusi dari masalah yang kalian sedang concernkan. Kemudian, lakukanlah co-creation, bagaimana kalian melakukan sebuah kolaborasi, inovasi bersama kalian sebagai produsen dengan konsumen yang nanti akan menikmati jasa ataupun produk yang akan kalian produksi. Sehingga produk yang kalian produksi ataupun jasa itu merupakan hasil kolaborasi dan inovasi bersama dengan konsumen, apakah melakukan survei terlebih dahulu atau langsung melakukan kolaborasi dengan kalian melibatkan keterlibatan konsumen untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Nah, jika kalian melihat sebuah telur gitu, ini satu hal yang akhirnya sederhana. Bagaimana kalian mungkin akan terpikirkan apa sih kalau kalian melihat sebuah telur gitu? Hal apa yang kalian terpikirkan biasanya di awal? Bisa sharing? Mungkin bantu di kolom chat. Apa sih yang muncul di kalian kalau kalian melihat sebuah telur gitu? Kok capek? Oke. Nah, di sebuah telur, sekiranya apa yang kalian terpikirkan kalau ngelihat telur kayak gini? Coba. Apa yang terpikirkan? Apakah lalapan? Mungkin bagi yang biasa suka telur ya. Oke, silakan. Boleh dibantu? Oke, apa yang kalian terpikirkan? Dadar. Selain itu, yang lebih mungkin memberikan dampak. Telur gulung. Oke. Apa? Coba. Oke, telur, pupuk, oke. Hal yang lebih bernilai coba. Martabak daging. Oke, martabak daging kurang lebih 35.000 ya. Oke. Nah, sambil kalian coba masukkan ya
pernyataan kalian di kolom chat. Nah, saya coba memberikan satu hal yang menarik gitu. Ini di tahun 2019 ya kan, ternyata sebuah telur itu menjadi satu hal yang akhirnya salah satu startup-nya itu melakukan suatu tindakan yang akhirnya dia di out of the box ya. Dia membuat satu challenge dalam dirinya untuk akhirnya bagaimana ya, sebuah telur ini bisa mengalahkan jumlah like terbanyak saat itu di awal Januari 2019. Itu ada namanya artis ya kan, Kylie Jenner, dia melahirkan. Lalu postingan anaknya itu yang masih baby itu ada 19 juta. Dan itu menjadi like terbanyak sejagat raya ini. Lalu ada orang di, nggak tahu ya, ini di Silicon Valley atau di London, dia membuat satu hal bagaimana hal yang sederhana ketika diposting itu bisa mengalahkan si postingan si Kylie Jenner itu. Dan coba kalian lihat di akhir 2020 ini, di bulan Oktober, itu sudah 54 juta. Dan termasuk saya nih yang follow akunnya World Record Egg. Dan sekarang dia udah ada follow-nya udah cukup banyak. Sampai berapa? 5,9 juta ya yang dia follow. Dan dia masuk ke ranah bagaimana membangun satu community ya. Lewat postingan di Instagram ini, postingannya nggak lebih banyak. Dia bikin komik, meme, dan juga berita. Dan bagaimana akhirnya dia membangun satu komunitas yang namanya Egg Gang. Padahal saya di bidang peternakan gitu, dan ini di luar ekspektasi saya gitu. Bagaimana orang kreatif melihat dari satu hal yang sederhana, dia lakukan untuk memanfaatkan sosial media untuk menjadi lahan ataupun kolam untuk mengumpulkan banyak orang di situ, dan sehingga dari situ mulai bisa dilakukan bagaimana mengkomersialisasikan dari sosial media yang dimiliki. Dan kebayang, dia namanya Eugen ya. Eugen ini adalah bagian si telur ini gitu. Dia bikin meme ataupun karikatur. Kemudian masuk di ranah bisnis untuk di bidang agribisnis. Yang cukup populer, mungkin kalian bisa melihat bagaimana di Tanihub ini menjadi salah satu ya pelopor untuk akhirnya pengembangan agribisnis di Indonesia. Dan itu menjadi satu hal yang akhirnya Tanihub ini, orang-orang muda memanfaatkan teknologi untuk akhirnya mengembangkan pertanian di bidang agribisnis, apakah itu dari model untuk pemasarannya, dan juga untuk proses permodalan. Dan dia melihat nggak cuman agribisnis cukup luas, apakah itu pertanian, peternakan, dan juga perikanan juga ya, atau perairan. Dan ini dia salah satu yang pikir saya cukup banyak ya, untuk akhirnya yang cukup dikenal di Indonesia gitu. Saya mohon izin untuk akhirnya dibantu mute dulu ya. Ini udah mau asar, sekiranya saya sebentar lagi. Kemudian selain Tanihub, yang sekiranya ini ada iGrow. iGrow ini adalah salah satu startup yang akhirnya memang dengan era digitalisasi, bagaimana menyelesaikan solusi di masyarakat melalui pembiayaan untuk melalui aplikasi ya. Dan kemudian ada Warung Pintar, ini adalah bagian dari kegiatan agribisnis, bagaimana warung-warung emak-emak gitu, yang sekiranya naik kelas untuk bagaimana Warung Pintar ini menjadi startup untuk penghubung antara pembeli dan juga warung-warung kelontong, bisa warkop, dan juga bagaimana akhirnya ini bisa terhubung menjadi warung yang memang akhirnya lebih kekinian gitu. Kemudian ini juga ada Egg Village, ini bagian juga yang memang memberikan sumber pendanaan ya, bagaimana mengkomunikasikan, lihat, sekarang petani itu mereka tidak cuma bawa cangkul tapi bawa laptop juga, dan juga lihat bawa handphone yang itu sudah kekinian untuk bagaimana mengembangkan bidang pertaniannya. Kemudian di sini juga ada kedai sayur untuk orang-orang yang ingin memesan sayur, itu sudah bisa lewat aplikasi, dan yang pastinya sumbernya itu mengkoneksikan antara produsen dan juga konsumen. Kemudian ini di bidang perairan, terutama di bidang perikanan ya, ini ada Aviary, ini bagian startup yang memang pengembangan untuk di bidang perikanan, yang membangun feeder untuk pakan ikan, kemudian dikembangkan juga untuk produk-produk yang lain untuk di bidang perairan ataupun di perikanan. Kemudian ini juga ada Crowdy, ini adalah platform untuk permodalan dan bagaimana memberikan kemudahan untuk proses peminjaman dan juga pengembangan usaha bidang pertanian dengan melalui Crowdy. Kemudian ini juga ada Eden Farm, bagaimana untuk proses petani bisa menjual dengan mudah produk-produknya melalui aplikasi WhatsApp, dan bagaimana
ide-ide yang sudah ada, kalian bisa juga mengkomunikasikan, diskusikan di ranah kuliah, ataupun dengan dosen, ataupun dengan mahasiswa di bidang lain, apakah itu bidang TI, apakah itu bidang peternakan, ataupun di bidang lain yang sekiranya kalian bisa menambah satu hal yang akhirnya memberikan peluang untuk kalian memulai usaha. Kemudian, saran saya, saya titip pesan buat kalian semua yang di bidang agribisnis, ambillah peran untuk kalian bisa menyelesaikan masalah agribisnis yang ada di negeri ini, dan masih banyak ya kan masalah di bidang agribisnis yang sekiranya bisa kalian kontribusikan sebagian ide kalian, lalu kalian eksekusi melalui kegiatan kewirausahaan tanpa tapi dan tanpa nanti. Just do it, lakukan apa yang kalian bisa lakukan, dan sekiranya itu adalah bentuk kontribusi kalian sebagai mahasiswa di bidang agribisnis. Terima kasih dari saya, Coach HP. Semoga dari apa yang saya sharingkan menjadi bermakna buat kalian dan juga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Agus Hadi Praitno, SDD dan SDDD atas penyampaian materinya tentang peluang agribisnis di era new normal terusan. Untuk selanjutnya, yaitu kami buka sesi tanya jawab kepada para peserta webinar. Mungkin yang ada yang ingin ditanyakan perihal agribisnis maupun hal yang lain kepada Bapak Agus Hadi Praitno, kami persilakan. Silakan bagi yang ingin bertanya atau ada hal yang mau ingin didiskusikan, yang pastinya bidang agribisnis ini luas cakupannya, dan pastinya dengan melihat kondisi di masyarakat saat ini butuh ide-ide segar dari kalian untuk kalian bisa memulai wirausaha sejak mahasiswa. Silakan, mungkin bisa lewat dari kolom chat. Oke, ini Nur Santi ya, dari Universitas Cokro Aminoto Valopo. Ini pertanyaannya, kita sebagai mahasiswa ketika ingin menjual sesuatu di zaman yang modern ini lebih sering melakukan pemasaran atau menjual sesuatu biasanya menggunakan media sosial atau pemasaran online. Pertanyaannya, apakah cara lain melakukan pemasaran selain pemasaran online yang bagus di zaman sekarang? Dalam sosial media itu memudahkan untuk kita bertemu secara tidak langsung. Cara lain yang bisa dilakukan adalah misalnya ya, istri saya itu sekarang dia punya jasa untuk Quran journaling. Yang dia lakukan itu dia tidak melakukan promosi secara berbayar, tapi sosial medianya ada gitu untuk akhirnya ketika orang lain mau mencari, minimal misalnya di Facebook ada namanya Quran Journaling, bentuknya namanya Namina Una Institute, kemudian dia ngikut komunitas. Nah, lewat sosial media WhatsApp sekarang banyak komunitas yang memang kita bergabung, yang dulu kita kumpul, sekarang kumpulnya di WhatsApp. Dari situ kita punya kolam. Nah, dari WhatsApp itu kita ketika ada kesempatan untuk sharing, berbagilah informasi yang bermanfaat terkait bukan produknya kita, tapi yang menyerempet ke produk kita. Sehingga dari situ nanti orang akan lebih aware, sadar dengan produk kita, oh ternyata si A punya produk ini ya gitu. Nah, sehingga ketika nanti kita menawarkan produk kita, orang yang nanti sudah tahu akan lebih penasaran untuk akhirnya bertindak action untuk membeli produk kita. Dan hampir bisa dibilang 100% ya, mungkin 98%, ketika orang sudah tahu kita, tahu produknya kita, dia beli, ya kan? Lalu ada temennya yang direkomendasikan untuk beli, dan itu lebih powerful lagi. Jadi ketika ada orang sudah beli, dia suka produk kita, lalu dia merekomendasikan ke orang lain untuk beli produknya kita. Dan itu yang sangat powerful, dan hampir 98% orang pasti beli produknya kita. Sehingga bagaimana akhirnya dengan sosial media ini dikuatkan untuk akhirnya kemudahan orang mencari informasi.
Karena apa? Dengan sosial media, komunikasi sekarang orang lebih mudah lewat WhatsApp daripada orang menelpon. Karena apa? Kos biaya terlalu tinggi. Ataupun lewat sosial media Instagram misalnya. Sekarang kalau kita mau mencari informasi sesuatu misalnya tentang Planner Academy, kalian pasti googling ataupun cek di Instagram ataupun di Facebook. Nah, bagaimana hal itu memudahkan kita untuk ketika orang mau cari tahu, itu mudah. Lalu bagaimana kemudahan kita dalam melakukan komunikasi dengan calon konsumen kita. Yang pasti itu memudahkan untuk menurunkan kos biaya dan kita mampu menjangkau nggak hanya lokal, kota, provinsi, negara, regional, maupun kita bisa mengakses untuk secara global memasarkan produk kita. Itulah keuntungan yang kita bisa manfaatkan. Semoga menjawab. Kemudian ini Nurul Nisa dari Universitas Balai Bandung. Saya ingin memulai usaha, tapi di bagian pemasarannya saya terkadang tidak percaya diri. Pertanyaannya bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri? Nah, kamu mungkin ya, ini saya pernah alamin juga gitu. Ketika saya menawarkan suatu produk ya, saya nggak percaya diri gitu. Pertama, ketika tidak percaya diri itu karena kita merasa tidak mampu biasanya. Nah, bagaimana kamu perlu meningkatkan kemampuan kamu? Pertama, dari segi pengetahuan. Makanya banyak baca, ya kan? Banyak menulis, dan juga banyak mengkritisi dengan bertanya misalnya. Bacaan terkait apa? Terkait bagaimana membangun personal diri menjadi pribadi yang bertumbuh. Menjadi pribadi yang menyenangkan. Hal itu yang dibutuhkan seorang pemasar. Karena apa? Kalau kamu orang yang pasif, lalu kamu menawarkan produk, ini saya jual. Ditanya, ini kamu jual produk? Iya. Nah, bagaimana orang mau beli kalau kayak gitu? Nah, seorang pemasar itu membutuhkan communication skill yang baik. Nah, untuk kamu bisa meningkatkan kemampuan kepercayaan diri kamu, berarti kamu perlu baca buku terkait misalnya communication skill ataupun kemampuan berkomunikasi yang baik. Bagaimana sih cara komunikasi yang efektif, yang baik? Bagaimana kamu menjadi seorang pendengar yang baik? Lalu bagaimana intonasi kata-kata kamu itu jelas? Lalu bagaimana kamu melatih diri kamu untuk menjadi seorang yang aktif dengan bertanya secara langsung misalnya di kelas, lalu ketika kamu berdiskusi ikut berkontribusi dengan apa? Menyampaikan ide, walaupun mengulang dari kata teman kamu, itu memberikan satu hal kebiasaan. Lalu ketika kamu sudah lebih mendapatkan resource pengetahuan lebih, coba kamu latih keterampilan kamu, ya kan? Sehingga hal itu yang biasanya perlu dilatih. Saya pernah kali pertama bertanya, itu keringat dingin gitu. Angkat tangan keringat dingin, lalu suaranya hilang. Bagaimana sekarang saya menjadi seorang yang sebelumnya pemalu, menjadi pribadi diri yang sekarang akhirnya mampu berkomunikasi secara langsung di banyak orang. Itu perlu dilatih. Praktek, dan praktek gitu. Nah, kalau pada saat menawarkan produk, kamu harus mempersiapkan diri bahwa tidak semua orang akan merespon hal baik. Tetap tersenyum, ucapkan say terima kasih. Itu bagian dari adab bagaimana kita menjadi seorang pemasar yang baik. Walaupun dia nggak beli, walaupun dia menoleh dalam arti menghindari kita, ucapkan terima kasih dan itu akan menggugah perasaan kita tetap bahagia, tetap senang, dan itu akan menarik pribadi yang nanti insya Allah akan diketemukan. Dengan jam terbang kamu ya, misal kamu sekarang nih ya, Nurul, Nisa, teman kamu ada berapa di satu kelas? Misalnya kamu hanya berkomunikasi ke 10 orang. Coba kamu biasakan tambah yang di luar kelas kamu. Itu akan menambah jam terbang kamu untuk berkomunikasi sehingga kepercayaan diri kamu tanpa sadar akan bertumbuh. Semakin sering kamu ketemu orang, semakin kamu sering berkomunikasi, akan semakin meningkatkan kemampuan berkomunikasi kamu dan tanpa sadar kepercayaan diri pun bertumbuh. Selanjutnya bagaimana caranya agar tetap konsisten di saat produk kita belum laku di pasaran? Kamu perlu evaluasi dulu. Kenapa produk kamu tidak laku? Kenapa produk kamu ketika ditawarkan orang tidak mau beli? Apakah tidak suka? Apakah tidak butuh? Atau tidak ingin dengan produk kamu? Kalau kamu berkacamatanya dari produsen, akan sulit mengerti konsumen. Makanya sebelum membuat produk, kamu harus melihat tren market saat ini. Market butuhnya apa, inginnya apa, lalu pengen produk seperti apa. Makanya tadi co-creation itu dapat dilakukan bagaimana kamu melakukan sebuah inovasi dengan berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Sekarang berkomunikasi dengan konsumen gampang banget kan? Masuk ke
komunitasnya lewat grup WhatsApp, atau kamu bisa mengamati lewat sosial media, bisa cek lewat di Google Analytics, misalnya kata kunci sambal. Kamu cek di Google, kamu cek di Instagram. Di Instagram ini kata kunci sambal itu apa sih yang trending ataupun yang paling banyak dicari orang? Misalnya sambal bawang. Kenapa sambal bawang? Ternyata dari sebagian konsumen banyaknya yang berbunyi adalah sambal bawang. Kenapa tidak kamu membuat sambal bawang yang memang sudah jelas dibutuhkan oleh konsumen, dibandingkan kamu membuat sebuah inovasi sambal coklat. Sambal coklat. Bagus sih, inovasi, tapi tidak dibutuhkan oleh konsumen. Akhirnya apa? Konsumen nggak mau beli produk kamu. Nah, itu kamu harus validasi, memastikan kalau kamu punya produk, lalu dari 10 orang ternyata hanya 1 orang yang beli, kamu coba tanya, orang ini kenapa beli produk kamu? Apakah dia suka dengan rasanya, dengan bentuknya, dengan pelayanannya, dengan harganya, atau hal yang lain? Lalu coba kamu profiling, memprofil orang ini tuh seperti apa sih? Oh, ternyata dia orang yang bekerjanya di sini. Oh, dia sukanya kebiasaannya itu aktif di Instagram. Oh, dia suka lagu dangdut. Nah, dari profil konsumen itu, kamu cari orang-orang yang seperti ini. Lalu kamu masuk ke lingkungannya, kamu ikuti gayanya, cara berkomunikasinya, dan kamu akhirnya bisa menawarkan produk kamu lewat kriteria yang memang sudah sesuai dengan target marketnya kamu. Dan bisa jadi produk kamu nggak laku karena bukan orang yang tepat yang kamu tawari. Nah, itu yang sekiranya bisa saya jawab. Ini Fahmi Dava dari Polbangtan Malang. Ini mau langsung lewat open mic atau lewat chat, silakan. Fahmi Dava. Semoga terjawab ya, Nurul Nisa sama juga Nur Santi tadi. Silakan Fahmi Dava, mau diketik atau langsung open mic, silakan. Mohon saya diingatkan juga untuk panitia ini selesainya jam berapa tadi, saya ingatnya hanya untuk selesai sesinya aja. Fahmi Dava jadi tanya, ini saya masuk ke Tias Ebrilia Utama ya, ini dari mana? Politeknik Negeri Jember. Bagaimana kita menanggapi konsumen yang terkadang tidak membeli tetapi juga mengkritik bahwa produk kita seperti ini dan seperti itu. Ketika ada orang yang mengkritik terkait produk, ambil hal baiknya bahwa ketika itu tidak sesuai, coba kamu lakukan evaluasi. Misalnya ya, saya bikin produk sambal waktu itu ya, sambal perawan kita lagi riset buat, kemudian kita tawarkan ke orang lain itu. Ternyata dikomentarin, dia nggak beli. Rasanya kurang gurih nih, gitu. Oke, terima kasih ya. Karena apa? Itu salah satu respon untuk uji kesukaan dari produk kita, gitu. Kemudian, kok keras ya daging ayamnya, gitu. Nah, dari situ kita memantik untuk akhirnya, kalau kita sebagai produsen pasti bilang produk kita tuh paling baik, paling bagus, tapi kita tidak melihat dari kacamata konsumen. Nah, dari situ kita coba validasi lagi, tawarkan ke orang lain. Pastiin apakah responnya sama atau tidak. Ketika sama, dari 5 orang ternyata 4 orang berbilang sama, berarti kita harus evaluasi dari produk kita. Apakah dari teksturnya, atau dari rasanya, atau dari kemasannya, sehingga itu untuk memperbaiki produk kita. Meskipun tidak beli, ucapkan terima kasih, siapa tahu ketika kamu menjaga komunikasi itu, lambat laun dia akan akhirnya tersadarkan untuk bahwa produk kita sudah menjadi lebih baik dan akhirnya dia bisa menjadi pembeli produk kita. Dan itu yang bisa dilakukan. Saya pun waktu pas membuat ayam gejrot ya, awalnya itu ya dikomentarin, dikritik habis-habisan gitu, produknya nggak enak lah, nggak berasa gitu. Akhirnya terus melakukan perbaikan, improvement, konsumen taunya makan, bayar, murah, kenyang, enak gitu kan. Dan kita sebagai produsen melakukan perbaikan dan sekiranya ketika tidak ada komplain, berarti produk kita sudah sesuai. Jangan sampai ketika produk kita nggak sesuai tapi nggak ada komplain. Itu yang akan menjadi bumerang buat kita gitu. Tinggal nunggu bom waktunya aja gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, jadi perlu kalian mau validasi dan juga melihat perbandingan konsumen yang lain juga gitu. Sehingga kamu lebih valid untuk mendapatkan datanya. Kemudian ini Dava tanyanya bagaimana
untuk membuka pasar atau mencari relasi pasar bidang pertanian sehingga barang kita bisa diterima. Kamu sekarang bisa dengan mudah, pikir saya gitu kan ya, produk pertanian kamu apa? Kamu bisa ikut sekarang di grup WhatsApp ya. Itu paling banyak grup WhatsApp memang akhirnya orang bikin kolam-kolam di grup WhatsApp dengan 257 orang. Itu kalau kamu buat punya 10 grup WhatsApp, berarti kamu punya database data kurang lebih 2.500 orang. Dari situ, kamu tinggal tanya, adakah yang butuh, ya kan, misalnya buah mangga lagi panen gitu. Nanti pasti dari 2.500 itu, insya Allah itu akan ada yang akhirnya merespon gitu. Misalnya, ada nggak yang butuh atau ada nggak yang akhirnya ingin gitu. Kamu ketik aja kata kuncinya, lalu akhirnya ada produsen, pasti ada konsumennya gitu. Dan di situ kamu bisa mencari gitu. Salah satunya lewat WhatsApp gitu. Lewat WhatsApp bisnis itu yang kamu bisa lakukan. Kemudian dengan kata kunci, misalnya kamu cari produsen ya. Produsen, dari situ kamu bisa lihat nanti calon konsumen itu, ya kan, sekiranya daerah mana yang akan membutuhkan, lihat, si produsen ini menawarkan produknya kemana, dan kamu bisa ngikutin ke searah sana gitu. Sehingga kamu bisa melakukan AdSense ya, ataupun iklan misalnya untuk menggrab data, misalnya kamu punya produk sekarang kopi. Kopi ini akhirnya buka marketnya gimana ya? Biasanya awal pertama membuka market itu bisa terberjala gitu. Mana yang nyangkut dulu gitu. Lewat AdSense itu bisa menjaring sebanyak mungkin orang untuk akhirnya melihat produk kamu. Nanti insight profilnya bisa dilihat dari Instagramnya itu. Apakah daerah, usia, benar. Kemudian akhirnya selain itu jenis kelamin, atau mungkin kamu nanti bisa cek di Instagramnya secara pribadi pekerjaannya apa, kesukaan postingnya apa, di situ kamu akhirnya bisa memprofil calon customer, lalu kamu memperbesar jumlah orang-orang yang seperti itu. Dan itu bisa dilakukan. Tergantung nanti kamu jenis produknya, ya kan, lalu lihat kecenderungan sosio budaya daerah-daerah tertentu itu apakah menjadi menarik untuk kamu bisa bidik pasarnya. Apakah berdasarkan regional, apakah berdasarkan psikografis kesukaan, ataupun kebiasaan, atau berdasarkan mungkin tingkat pendidikan misalnya, ataupun jenis kelamin. Kalau kamu mau berjualan hijab, nggak mungkin kamu menawarkan ke pria gitu. Pasti ke wanita gitu. Walaupun mungkin yang membayari calon pasangannya gitu. Dan pasti itu kamu harus bisa melihat di sana. Kemudian bagaimana bekerja sama dengan baik dengan yang sudah sukses. Ketika kamu mau bekerja sama dengan orang yang sukses, hadirkan diri kamu untuk bisa mensukseskan dia lebih dari yang saat ini. Caranya begitu. Sekarang, apa yang bisa kamu kontribusiin ke orang lain untuk dia menjadi lebih sukses lagi? Dan pastinya dia akan melirik ke kamu. Misalnya ada teman kamu ataupun siapa gitu ya. Ketika kamu sekarang sudah tahu potensi diri kamu, kamu bisa berkontribusi terhadap dirinya untuk dia lebih sukses. Itu cara yang paling baik dan kamu pasti akan diapresiasi untuk bisa menjadi bagian kesuksesan dari dirinya. Makanya kamu kalau misalnya mau cepat untuk sukses, bergabunglah dengan orang-orang yang sudah sukses. Itu cara yang paling cepat gitu. Sehingga kamu akan memodeling cara terbaiknya. Karena apa? Sukses itu ada polanya, gagal pun ada polanya. Kalau Jack Ma menyarankan untuk kamu atau kalian, anak-anak muda, belajar dari kegagalan orang lain untuk kamu tidak melakukan kegagalan yang sudah dilakukan orang tersebut. Ada sebagian prinsip yang melakukan bahwa belajarlah ke orang-orang yang sukses untuk kamu tahu cara ataupun path ataupun bagaimana solusi ketika kamu menghadapi tantangan untuk kamu bisa sukses lebih cepat dari apa yang sudah dia lakukan. Kemudian ada lagi yang lain? Atau bagaimana? Ini ada Febri Maulana. Apakah wajib untuk menyediakan tester pada saat awal membuka usaha? Pastinya. Kenapa tester itu dilakukan sebisa mungkin sebelum kamu launching produk? Ada namanya uji kesukaan gitu. Kalau Mas Jaya Setiabudi bilangnya uji ngangenin gitu. Produk kamu misalnya saya bikin sambal ya, itu saya uji dulu tuh ke 10 orang yang saya kenal gitu, deket gitu. Walaupun dicaci atau dimaki produknya nggak enak, itu nggak apa-apa. Biar tidak akhirnya mengecewakan konsumen yang bakal beli produk kita. Satu orang kecewa, dia bisa bilang ke 10 orang lain.
satu orang suka, dia paling mentok itu 2 ataupun 3 orang untuk bilang kalau saya suka produk ini. Lebih viral mana? Hal yang negatif atau yang positif? Benar nggak? Nah, bagaimana akhirnya kalau sekarang misalnya ada hal yang negatif di kampus, pasti itu lebih cepat gitu dibandingkan hal yang positif. Nah, bagaimana memanfaatkan itu akhirnya menjadi satu hal strategi yang powerful. Kalau kamu ya kalian mungkin masuk ke eranya Twitter, itu ada namanya Pocong ya. Pocong itu Mas Arif Muhammad ya. Dia kemarin membuat satu hal marketing yaitu keren banget pikir saya. Dia memposting kalau dia siap ya, siap untuk sukses di tahun 2021 atau berapa gitu ya. Dia pasang baliho gede gitu. Ternyata dia bukan nyalon presiden. Ternyata dia mau launching produk clothing yang dia akuisisi gitu. Dan itu yang pikir saya menarik gitu dengan follower yang banyaknya dia gitu. Dan itu menjadi satu hal yang menarik gitu. Bagaimana berpikir kreatif untuk akhirnya ketika kalian tidak menjadi orang yang kreatif, ya kan sederhana, lakukanlah hal yang berbeda dari kebanyakan orang. Misalnya, kalau sebagian banyak orang pakai baju, kemeja, kamu pakai kaos, itu menjadi pembeda. Ketika orang-orang pakai kaos, kamu pakai kemeja, itu menjadi satu hal yang berbeda. Tinggal kalian aware, sadar, orang lain itu seperti apa. Cara berpakaian misalnya, cara berkomunikasi misalnya, cara berkendaraan misalnya, dan itu kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, sehingga dari kreativitas itu muncul ide-ide segar untuk kalian bisa memunculkan ide usaha dari kreativitas yang kalian lakukan, terutama di bidang agribisnis, dan itu pikir saya peluangnya gede banget. Bagaimana panitia? Masih ada waktunya? Saya komunikasi lagi, panitia mana? Ya Bapak, untuk waktunya sampai pukul 15.00 Bapak. Oh, 15. Masih ada waktu sekitar 10 menitan ya? Ya. Silakan bagi yang mau diskusi lagi, saya berharap masih ada waktu 10 menit diberikan kesempatan oleh panitia untuk kita bisa diskusi. Dan pastinya untuk menambah ide-ide misalnya gitu kan, kreativitas, kalau saya biasanya cek Instagram, karena Instagram itu membuka untuk akhirnya bagaimana kreativitas orang-orang yang memang berjualan, misalnya cara menjadi kreatif, itu banyak untuk akhirnya membuat satu hal-hal yang memang akhirnya mudah buat kita, tapi akhirnya orang lain bisa lebih mudah lagi. Atau menurut kita sulit, tapi orang bisa menemukan ide cara mudah untuk menyelesaikan satu solusi misalnya, atau satu masalah gitu. Atau selain dari Instagram, biasanya nyari ide saya dari mana? Pinterest misalnya. Pinterest itu juga membuka satu hal yang akhirnya banyak banget hal yang akhirnya kalau kalian misalnya hal di bidang agribisnis ataupun apa gitu ya. Misalnya cara menanam, bagaimana sekarang memanfaatkan lahan terbatas misalnya untuk akhirnya bisa memproduksi sayur gitu. Ada juga misalnya di daerah Lampung gitu ya, ada budik damber gitu, budidaya ikan dalam ember gitu. Mungkin kalian bisa bikin ide kreatif lagi gitu, bagaimana membudidayakan ikan cupang mungkin dalam gelas gitu. Ikan cupang aja itu bisa viral gitu, sampai jutaan orang yang nonton gitu, hanya untuk bikin video gitu. Bagaimana akhirnya dari channel Instagram, channel YouTube yang kalian miliki, sosial media yang kalian punya, misalnya sekarang kalian punya WhatsApp, bagaimana itu kalian bangun bisnis lewat WhatsApp gitu. Kalau kalian akhirnya memulai starting dengan tanpa modal, kalian bisa lakukan dengan menjualkan produk ulang lain. Dari situ kalian akhirnya punya pengalaman bagaimana menawarkan produk orang lain tanpa harus kalian beli dulu, sehingga meminimalkan untuk kalian mengeluarkan biaya. Kalian tinggal meluangkan waktu dan tenaga. Dan mahasiswa tantangannya adalah udah nggak punya duit, udah nggak punya waktu, tapi punya tenaga doang gitu. Itu tantangannya di sana gitu. Kalau kalian punya waktu, punya tenaga, alasannya nggak punya uang gitu. Kalian punya uang, ya kan? Tapi kalian nggak punya waktu, punya tenaga, ya kan? Nggak bisa juga gitu. Kalian harus punya 3 sumber daya yang kalian akhirnya bisa mengeksekusi bisnis kalian. Kalian luangkan waktunya, usahakan tenaganya, dan minimalkan uangnya untuk memulai nggak apa-apa gitu. Kalau kalian nggak punya uang, kalian bisa gunakan uang orang lain. Yang pastinya di akhir tahun ini akan ada namanya program PKM.
kreativitas mahasiswa. Memang itu peluangnya kecil untuk di sekolah vokasi karena kita harus bersaing dengan universitas. Tapi nggak apa-apa, kalian coba tawarkan ide kalian. Kemudian ada program PKMP, program kewirausahaan mahasiswa vokasi ya. Alhamdulillah bimbingan saya ada 2. Ya, salah satunya didanai 18 juta, yang satunya 28,5 juta. Ya iseng-iseng berhadiah gitu. Apakah sekali mengajukan proposal langsung tembus? Enggak juga. Muhammadiyah Udin itu dari semester 1 dia masuk ke incubation business class, kemudian sampai di semester 7 ini dia baru bisa berhasil untuk mendapatkan pendanaan. Dan masing-masing orang itu punya pola sukses yang berbeda gitu. Dan yang pastinya kemudian ada program yang cukup besar ya, kalau untuk di pendanaan itu ada namanya CPPBT atau calon perusahaan pemula berbasis teknologi atau yang sekarang namanya pra startup, itu pendanaannya bisa sampai 350 juta. Kemudian ada juga program pengabdian yang memang diberikan untuk bagaimana akhirnya memberikan solusi masalah di masyarakat. Kalian bisa menjadi seorang agri-sosiopreneur ya. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan kegiatan kewirausahaan melalui pengabdian, lalu kalian menjadi mitra dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana melalui kegiatan kewirausahaan, sehingga kalian menjadi social entrepreneur. Selain memang selesai masalahnya, lalu kalian bisa mendapatkan benefit keuntungan dari kegiatan kewirausahaan yang dilakukan. Itu juga bisa dilakukan gitu. Dan tinggal bagaimana akhirnya kalian meluangkan waktu, mungkin 15 menit atau mungkin sekitar setengah jam untuk membaca ide-ide yang ada di Instagram, misalnya lihat orang-orang yang kreatif bagaimana membangun satu kegiatan hanya lewat postingan sederhana gitu. Apakah membuat hal-hal yang mungkin mudah dan menarik juga gitu. Bagaimana akhirnya seseorang mempunyai kemampuan untuk menjual hewan peliharaan yang memang tidak diberi makan tapi laku gitu. Ada namanya pet rock kalau nggak salah. Jadi bukan hewan yang dijual, dia jual itu batu gitu. Batu lalu dimasukkan ke dalam kardus dan itu menjadi peliharaan. Dan itu laku. Ada kalau nggak salah di Amerika atau di Eropa gitu. Ide kreatifnya bagaimana orang-orang yang punya peliharaan itu repot untuk akhirnya memberikan makanan ataupun membersihkan. Dan ada orang yang bisa dibilang kreatif, mungkin cenderung gila gitu, untuk menawarkan bagaimana batu itu dipelihara gitu. Dan ternyata laku gitu. Dan ada orang yang mau beli. Beberapa waktu yang lalu itu cukup viral juga bagaimana karena udah dewasa gitu ya, sebuah celana dalam yang sudah dipakai, belum dicuci, ditawari gitu. 50 juta dan ada orang mau beli. Dan ada salah satu cosplay juga gitu. Dia menjual air hasil mandinya dibotolkan gitu, kurang lebih mungkin sekitar kayak botol mineral ukuran 660 mili, dia jual seharga 300.000 dan itu ada yang mau beli gitu. Cosplayer dari Eropa atau Amerika, saya lupa gitu. Saya nonton podcastnya Deddy Corbuzier dan itu ternyata bisa gitu. Dan satu hal yang memang kita nggak tahu, ada kalanya kalian melakukan sesuatu itu pertama, trial and error, sampai kalian menemukan pola berhasilnya dalam berwirausaha. Atau cara kedua, kalian melakukan modeling dari orang-orang yang sudah berhasil di usaha tersebut. Apakah kalian ikut di mentoring dengan dia, atau kalian bekerja dengan dia untuk mensukseskan dia sehingga kalian belajar bagaimana cara dia berhasil untuk membangun usahanya. Selain usaha pun kalian bisa lakukan. Untuk pengembangan diri pun sama. Kalian bisa trial and error, cari caranya, atau kalian memodeling orang yang memang sudah berhasil di satu bidang tertentu. Sehingga memudahkan kalian untuk memangkas waktu yang sekiranya untuk kalian, kalau misalnya trial and error kalian butuh 2 tahun misalnya. Kalau kalian dengan modeling, lewat di mentoring, kalian hanya butuh waktu misalnya 6 bulan gitu. Dan itu cara yang kalian bisa lakukan gitu. Kenapa akhirnya ikut pendampingan baik itu di internal kampus ya. Saya nggak tahu, tadi kan ini ada sebagian yang mungkin yang MID ya, manajemen agribisnis dan juga agroindustri ya. Mungkin saya nggak tahu yang di Bondowoso itu apakah kegiatan tadi mungkin harapannya untuk ada komunitas ataupun wirausaha ya. Nah, sehingga akhirnya mungkin bisa juga diusulkan untuk adanya program dengan sekarang sistem daring,
sekiranya akan memudahkan untuk kalian bisa melakukan satu kegiatan kewirausahaan untuk lewat sharing-sharing dulu, sehingga lebih banyak menambah wawasan ataupun pengetahuan kalian untuk akhirnya memiliki ya ide ataupun ketertarikan dalam berwirausaha gitu. Semakin kalian sering gitu menonton ataupun membaca ataupun mendengarkan hal-hal baik dalam berkegiatan kewirausahaan, itu akan mendorong kalian untuk nanti memulai. Saya pun sama, awalnya itu tidak tertarik untuk berwirausaha gitu. Lambat laun akhirnya saya sadar bahwa kewirausahaan ini yang akhirnya nanti bisa menjadi hal yang kita wariskan untuk nanti ketika kita tidak ada, itu kita bisa memberikan kemanfaatan nggak cuma untuk keluarga, tapi juga untuk umat, seperti itu. Bagaimana? Ini masih ada yang mau didiskusikan lagi? Sekiranya? Silakan. Kalau dari panitia sekiranya seperti apa? Baik Pak, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya Pak, mengingat waktunya sudah kurang 5 menit lagi. Oke. Terakhir, sepatah dua kata-kata penyemangat buat kita dari Pak Agus Hadikaino. Oke. Ini saya titip pesan bahwa untuk memulai usaha itu diingatkan tanpa tapi dan tanpa nanti, lakukan apa yang kalian bisa lakukan hari ini, lakukanlah hal yang paling mudah untuk kalian bisa lakukan, dan ingat, tidak ada yang namanya gagal dalam belajar, yang ada adalah pembelajaran. Jadi tetap semangat dan berkumpullah dengan orang-orang yang memang sudah memulai usaha, sehingga mendorong kalian untuk akhirnya berwirausaha sejak mahasiswa untuk kalian bisa mandiri finansial sebelum lulus kuliah. Terima kasih, saya Agus Hadi Praitno atau Coach HP, saya tunggu follow-nya di Instagram. Nanti jangan lupa DM saya untuk akhirnya saya bisa follow balik. Saya ucapkan terima kasih, menyenangkan buat hari ini. Semoga kalian menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan juga sukses untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, yaitu sesi foto bersama. Dimohon untuk kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan videonya. Semami nih. Ini tidak ada TikTok bersama ini? TikTok bersama. Kirain panitianya lagi TikTokan ini. Ayo bisa kamera dulu. Bisa. Ayo. Bisa Kamu bilang satu. Satu. 1, 2, 3. Itu Ya lagi. Teman-teman buka open kamera aja. Iya. Untuk Mas Andri dan juga Medina. Semuanya dah. Ini Semuanya. apa? Paling awal. Berangkat awal dia. Semuanya di mana ini? Iya. 1, 2, 3. Ini kan
Gak usah ada sana. Aduh, Udah. Udah. Baik, itulah akhir dari webinar kita pada siang kali ini. Mohon maaf, sorry ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 3. Saya Ahmad Dandi Sutikno mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi dari seluruh peserta, dan juga kami mohon maaf apabila dari segi kemasan kami kurang maksimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ingatkan kepada seluruh peserta untuk absensi. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Yusuf. Terima kasih. Masa aku nggak Iya. perasaan gue kayak perlu kita